Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Hosea. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, agar iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan semakin terus kuat di dalam Tuhan, karena kesaksian akan mengalahkan setiap serangan iblis. Terima kasih juga buat setiap kesaksian yang sudah masuk. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam, Shalom Ibu Debbie. Saya ingin bersaksi, Bu, akan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Pada bulan Maret yang lalu saya mengalami sakit kepala, demam, dan nafas terasa pendek. Saya mengira saya kena virus COVID. Saya mengalami kecemasan dan juga susah tidur. Amandel saya terasa meradang, dahak terasa terus ada di tenggorokan. Tiap kali mau makan langsung mual, berat badan saya turun beberapa kilo. Kemudian saya teleponan dengan ponakan saya, lalu dia mengajak saya berdoa bersama. Dan pada saat kami berdoa bersama, saya seperti melihat Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya dan menumpangkan tangan kepada saya. Bahkan Tuhan meminta saya untuk bertobat dan mengangkat akar pahit di dalam hati saya, menghilangkan amarah dan rasa benci saya kepada mantan suami saya. Saat itu saya menangis, Bu, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa saya. Ponakan saya mengirimi saya video-video mesbah doa dari Ibu Debbie. Dan dari situ saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saat itu saya memutuskan untuk tidak minum obat dari dokter lagi, meski saya masih susah tidur dan susah makan. Saya hanya memohon terus kesembuhan daripada Tuhan. Dan saat berdoa bersama dengan ponakan saya lagi, dia bilang kalau sebentar merasa mual, muntahkan saja. Baru dia selesai ngomong, saya langsung merasa mual dan saya muntahkan. Dan sejak saat itu, Bu, saya sedikit demi sedikit bisa tidur dan bisa makan. Bahkan rumah tangga saya juga dipulihkan. Meski keluarga saya kurang setuju, namun saya mau mengikuti kehendak Tuhan Yesus, Bu. Meski sampai sekarang amandel saya juga masih terasa sakit, bahkan dari dokter sudah mau mengambil tindakan operasi. Tapi saya masih mau berharap dan bersandar pada Tuhan Yesus, dan saya yakin Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan saya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang sulit sekalipun. Seperti yang selalu Ibu Debbie katakan dalam khotbah-khotbah Ibu, saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, Bu, walaupun sering telat. Saya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan Yesus itu baik, Bu. Semoga kesaksian saya bisa menguatkan semua saudara-saudara yang mendengarkan mesbah doa. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus kiranya tercurah buat Ibu Debbie sekeluarga dan tim pelayanan mesbah doa dan juga mesbah syukur. Terima kasih Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wow, dahsyat saudara ya. Kita melihat hari ini satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang mengalami kecemasan, ya, bahkan awalnya mengalami sakit kepala, sering sakit kepala, demam, nafasnya terasa pendek. Ya, lalu dia mengira bahwa dia kena virus. Tapi ternyata puji Tuhan ada ponakannya yang menelpon dan mendoakan dia. Lalu disitulah Tuhan menyatakan bahwa ibu ini harus melepaskan pengampunan kepada mantan suaminya. Ya, lalu dia melepaskan pengampunan dan membuang segala akar kepahitan di hati. Bahkan saudara, ya, dia mengalami kelepasan ketika didoakan oleh ponakannya, dia muntah. Dan sejak saat itu dia bisa tidur, bisa makan tanpa minum obat dokter lagi. Kita melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dari kesaksian ini saya melihat, saudara lihat ya, betapa kuasa dari dosa itu bisa menggerogoti hidup manusia ya. Ibu ini merasa sesak napas, sering sakit kepala, ya, mual, bahkan susah tidur, susah makan, diakibatkan karena kepahitan dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Ya, namun satu hal juga yang luar biasa saya melihat di sini,
Ya, ponakannya ya berdoa buat ibu ini, bahkan ponakannya mengirimkan khotbah-khotbah saya dan misbah doa saya. Inilah yang saya maksud, kita semua terpanggil menjadi prajurit hari-hari ini. Kita semua terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan hanya orang yang berdiri di mimbar gereja, ya. Seperti ponakannya ibu ini, dia mendoakan ya ibu ini, bahkan dia memberikan khotbah-khotbah saya, misbah doa saya dikirimin, sampai akhirnya ibu ini akhirnya setia mengikuti misbah dan misbah syukur. Imannya semakin bertambah, imannya dibangkitkan, bahkan dia melepaskan kepengampunan dan kepahitan. Saudara, tunggu apa lagi? Jangan biarkan dosa terus menggerogoti hidup kita. Buang segala kepahitan, buang segala kekhawatiran, kecemasan, bahkan hal-hal yang dapat membuat hidup kita ini tertekan, bahkan jauh dari Tuhan. Saya berdoa supaya ibu semakin hari semakin diberkati Tuhan, disertai Tuhan, bahkan ibu terus dipulihkan dengan rumah tangga ya. Dan ada kuasa ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mengadakan pemulihan. Terima kasih buat kesaksiannya, sangat luar biasa sekali. Ya baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin sudah sampai di Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Katakan Tuhan berkata di sana, ya 10, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak mau berbalik pada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini. Ya 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Mereka beralih daripada Tuhan, mereka mengalihkan pandangannya kepada Mesir, mencari pertolongan dari Mesir karena mereka menganggap Mesir itu kuat dan memiliki banyak persenjataan, bahkan peralatan perang. Tapi Tuhan akhirnya saudara ya menyatakan bahwa mereka itu ya salah dengan memalingkan mukanya kepada Mesir, melupakan Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Seringkali manusia akan tergoda melihat pertolongan yang dipikir lebih baik daripada Tuhan. Jangan pernah menaruh harapan, jangan pernah berharap kepada pertolongan yang lain daripada selain Tuhan, saudara. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan, Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita ya. Ayat yang ke-12 dikatakan, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka, aku akan menurunkan mereka seperti burung di udara, aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. 13, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripada aku, binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku ini mau menebus mereka tetapi mereka berdusta terhadap aku. 14, seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya tetapi mereka meratap di pembaringan mereka, mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur dan mereka berontak terhadap aku. Terus pemberontakan terjadi dari bangsa Israel kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain saudara selain kita berdamai dengan Tuhan. Mari datang pada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh agar Dia Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Jangan berontak. Tidak ada gunanya kita berontak dari Tuhan. Tidak ada gunanya kita ini berontak ya dari kebenaran. Karena apa saudara? Yang terbaik bagi manusia itulah melakukan kebenaran. Ya, lalu di sini dikatakan saudara ya ayat 15, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Kita melihat saudara, Tuhan berkata, sekalipun Tuhan itu yang melatih lengan mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberkati mereka, tapi firman ini berkata, ya tetapi mereka merancang kejahatan terhadap Tuhan. Ini sangat mengerikan ketika ada orang yang merancang kejahatan kepada Tuhan. Mereka bukanlah mengasihi Tuhan tetapi justru sebaliknya merancangkan yang jahat bagi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan berkenan terhadap yang seperti ini. Ya, ayat 16 dikatakan mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu, pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Ya, Tuhan berkata, pada akhirnya orang yang merasa kuat bahkan meninggalkan kebenaran dan melakukan dosa, mereka akan diolok-olok.
di depan bangsa Mesir mereka dipermalukan. Saudara, biarlah kita ini mau terus mencari Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan satu-satunya, Allah yang menjadi penolong bagi kita. Jangan cari kepada yang lain, apalagi berharap kepada yang lain. Ya, ayat yang ke pasal Hosea 8 sekarang, ayat yang pertama, di sana judul perikopnya keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Ayat yang pertama, tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Ya, Tuhan berkata, tiuplah sangkakala. Ini berbicara tentang peringatan tegas dan keras, keruntuhan Israel akibat kedurhakaan mereka. Saudara, dosa kedurhakaan itu hanya akan membawa manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Kedurhakaan hanya membawa kejatuhan dan keruntuhan. Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, kata Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Apa yang membuat kehidupan manusia terkutuk dan jauh dari Tuhan? Ketika mereka tidak taat, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka mengabaikan pengajaran Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, mereka itu akan aku permalukan justru di depan Mesir. Mereka melanggar perjanjianku, melangkahi bahkan mendurhaka terhadap pengajaranku. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu adalah harta yang tidak ternilai. Pengajaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat membawa hidup kita ini masuk kepada kekekalan dan rencana Tuhan. Jangan sepelekan pengajaran firman Tuhan itu. Ya, mari kita pegang teguh segala firman yang sudah saudara dengar. Itu pengajaran yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ayat 2 dikatakan, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Ya, 3, Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Ya, ayat 4, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak dengan setahuku, kata Tuhan. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, Israel bertindak dengan semau-maunya sendiri. Tuhan murka. Saudara, mari kita letakkan harapan kitanya kepada Tuhan. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri, karena Dia Tuhan yang mau menuntun hidup kita. Dia Tuhan yang mau melakukan segala perkara atas hidup kita. Biarlah kita mau terus berpegang kepada perjanjian kepada Tuhan. Kita mau terus bertanya dalam segala hal, libatkan Tuhan. Kenapa Tuhan marah dengan bangsa ini? Mereka mengangkat raja tanpa bertanya pada Tuhan. Mereka mengangkat pemuka tapi tidak setahuku, kata Tuhan. Dalam hidup ini yang Tuhan mau adalah kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Adalah sebuah pemberontakan ketika orang tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, bisnis, rumah tangga, karir, semua yang kita lakukan, mari libatkan Tuhan, saudara. Ya, biar Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Kenapa, saudara, kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita ini hanya manusia yang tidak pernah tahu bahkan apa yang akan terjadi besok. Mari kita mau terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus selalu andalkan Dia supaya kita melihat berkat-berkat-Nya.